Selamat siang, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dari ruangan saya bekerja di STT Intim Makassar, saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya hari ini dalam proses menguji salah seorang mahasiswa saya yang bernama Meldani Lesitai. Ia adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Timur di Makassar yang dalam tugas akhirnya atau skripsi ia mengambil judul yang sangat menarik, yaitu postmodernisme dan iman Kristen, dengan fokus kajian teks Alkitab, yaitu 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Nah, ada pertanyaan yang berkembang di dalam proses ujian tersebut ketika salah seorang penguji mempertanyakan mengapa menggunakan istilah kajian hermeneutik. Kenapa tidak menggunakan istilah yang selama ini sudah sering digunakan di lingkungan STT Intim Makassar, yaitu kajian eksegese. Nah, Saudara Meldani, dalam proses pembimbingan memang saya sudah mengarahkan untuk kita secara sadar menggunakan istilah hermeneutik, bukan hanya eksegese, atau kita tidak mempertentangkan antara eksegese dan hermeneutik. Sehingga eksegese adalah langkah pertama yang harus dilanjutkan menjadi hermeneutik, sehingga sebuah penafsiran atas teks keagamaan itu menjadi sebuah proses penafsiran yang utuh. Nah, Saudara Meldani memberikan jawaban yang sangat baik ketika ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan eksegese. Eksegese artinya menempatkan teks dalam konteks masa lalu. Itu berarti kita mengeksplorasi apa makna teks itu bagi pembaca awal, yaitu jemaat Kristen mula-mula. Sementara ketika dia bergeser menjadi hermeneutik, maka kita akan berfokus pada menempatkan teks pada konteks masa kini. Itu berarti bagaimana teks itu juga berbicara dan mempunyai makna bagi pembaca di masa kini, yaitu kita yang hidup di tahun 2020 dengan berbagai macam tantangan, konteks, dan pergumulan yang tentu berbeda dengan jemaat Tuhan di abad pertama Masehi. Nah, menghubungkan antara postmodernisme atau tepatnya postmodernitas dengan iman Kristen bukanlah perkara mudah, karena yang hendak dilihat adalah bagaimana postmodernitas itu yang berbicara tentang perilaku sosial yang sebagaimana kita tahu bahwa modernitas dan postmodernitas itu mempunyai dua wajah ganda yang positif dan negatif. Nah, bagaimana kita ingin tetap beriman, ingin tetap mengarahkan orientasi pandangan kita kepada Allah, sekalipun kita hidup di tengah-tengah dunia yang sedang berubah. Kita tidak menolak dunia mentah-mentah, tetapi kita juga tidak menelan bulat-bulat dunia yang kita hidupi di hari ini. Sehingga fungsi kritis dari hermeneutik itu menentukan untuk kita tetap berdaya, komunitas dan individu-individu beriman tetap berdaya di hari ini, oleh karena kita mampu menempatkan diri kita di tengah-tengah perubahan yang sedang terjadi, sehingga kita tidak larut dalam perubahan itu, tetapi kita tetap memiliki sikap, dan sikap iman itulah yang
hendak dikatakan oleh Saudara Meldani dalam skripsinya. Sikap iman seperti apa? Sikap iman yang tetap berorientasi kepada Allah, sikap iman yang tidak individual, sikap iman yang tetap menempatkan relasi sosial sebagai penting, sikap iman yang tidak duniawi, melainkan juga sikap iman yang menempatkan hal-hal dunia itu sebagai sarana untuk memuliakan Allah, sehingga kita tidak terjebak pada hedonisme yang bisa menyesatkan komunitas dan individu yang beriman kepada Tuhan. Nah, poinnya ketika bicara refleksi teologi, Saudara Meldani memberikan satu masukan berharga tentang konsep homo digitalis. Jadi manusia digital hasil revolusi industri 4.0 yang tak terelakkan memang sudah menjadi bagian dari hidup kita di hari ini. Dan homo digitalis itu membuat segala sesuatu yang kita lakukan itu serba digital dan serba otomat. Seiring dengan digitalisasi dan otomatisasi yang memang terjadi dalam hidup kita setiap hari. Karena itu kita percaya bahwa homo digitalisasi itu menjadi bagian dari hidup kita di keseharian, tetapi sekalipun demikian homo digitalisasi itu tidak membuat kita kehilangan iman, tidak membuat kita kehilangan pegangan hidup yang tetap terarah kepada Allah, beriman kepada Allah, dan mampu menggunakan perangkat-perangkat teknologi yang ada itu sebagai sarana untuk memuliakan Allah itu sendiri, dan tetap mengedepankan watak-watak manusia yang luhur, yang mulia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan sesama dan memuliakan orang lain dalam percakapan-percakapan yang membangun kebersamaan, yang memberdayakan komunitas dan seterusnya. Sehingga gejala individualisasi, egologi, solipsistis itu tidak menjadi gangguan yang membuat kita pada akhirnya menjadi komunitas agama atau individu yang beragama yang gagal untuk menemukan makna yang relevan untuk hidup kita di hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan seiring dengan proses ujian skripsi hari ini, yang saya menemukan sebuah istilah menarik tentang homo digitalis dari mahasiswa saya, dan kiranya ini menjadi realitas yang kita sadari, tetapi realitas yang tidak membuat kita menjadi orang yang kehilangan jati diri kita sebagai makhluk yang bertuhan, makhluk religius, dan sekaligus makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita sebagai bagian dari cara kita memuliakan Allah. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati kita.